Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Bu Nila. Ini adalah video kedua kita sebagai lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mendapatkan rumus tensis tanpa harus menghafal, yaitu dengan menurunkannya dari namanya saja. Oke, karena di video sebelumnya kita fokus ke mencari rumusnya tensis, mencari formulanya, dan itu juga fokus pada kalimat positif saja, maka sebagai lanjutannya pada video kali ini kita akan belajar cara membuat kalimat negatif dan interrogatif. Afdolnya memang ketika kita membuat kalimat atau berbicara, kita bisa langsung membuat kalimat negatif dan interrogatif. Tapi bagi pemula, it's okay, nggak apa-apa kalau kita belajar dengan cara mudahnya, yaitu dengan berawal dari kalimat positif yang diturunkan, yang ditukar menjadi kalimat negatif dan interrogatif. Tapi hasil akhirnya yang diharapkan adalah bisa membuat kalimat negatif dan interrogatif tanpa harus membuat kalimat positifnya terlebih dahulu. Target akhirnya adalah begitu. Tapi nggak apa-apa, kita kali ini belajar dari kalimat positif dulu, nanti kita tukar menjadi bentuknya negatif dan interrogatif agar paham polanya. Oke, di sini sudah Ibu siapkan ada 5 kalimat. Bisa dilihat di sini dengan tenses yang berbeda-beda. Oke. Sebelum kita mencoba menegatifkan dan menginterrogatifkan kalimat ini, ada mantranya yang harus diingat dulu. Kalau kemarin ada 5 rumus yang harus diingat untuk membentuk 16 rumus tensis. Nah, yang sekarang ini mantranya ada 2. Untuk menjadikan kalimat ini menjadi kalimat negatif, apa yang harus dilakukan? Apapun yang ada di belakang subjek, tempelkan dia dengan not. Karena negatif itu ditandai dengan kehadiran not atau tidak. Nah, ingat lagi mantranya, apapun yang ada di belakang subjek, dia yang ditempel dengan not. Tak peduli seberapapun panjangnya. Nah, berarti anak-anak ibu semua harus pandai menentukan mana yang subjek, mana yang verb. Nah, coba kita lihat yang contoh pertama. Our family will visit Mekah next month. Subjeknya yang mana? Our family, ya kan? Ini adalah subjeknya. Apa yang ada di belakang subjek? Tentu saja verb. Ini verbnya sepaket ya. Nih, verbnya sepaket. Makanya enggak dong, will visit. Tapi apa yang ada di belakang subjek? Apa? Will. Maka will inilah yang ditempel dengan not untuk membentuk kalimat negatif. Jadilah dia, our family will not visit Mekah next month. Nah, bagaimana dengan kalimat interrogatifnya? Sama mantranya, apapun yang ada di belakang subjek, pindahkan ke depan. Ini ada di belakang subjek, pindahkan dia ke depan. Jadilah dia kalimat bertanya yes no question namanya tuh ya. Will our family visit Mekah next month? Jangan lupa diberi tanda tanya. Jadilah dia yes no question baru ya, belum yang WH ya. Belum yang pakai what, when, where, belum. Dari sini dulu dimulai, baru nanti ke yang WH. Nah, ingat-ingat mantranya. Cobakan ke kalimat kedua, coba. Apapun yang ada di belakang subjek, dia yang ditempel dengan not. John in his room before he left. Apa yang ada di belakang subjek? Ada had. Berarti had ini yang ditempel dengan not untuk membentuk kalimat negatif. John had not cleaned his room before he left. Itu jadinya. Bagaimana interrogatifnya? Apapun yang ada di belakang subjek, pindah ke depan. Jadilah dia kalimatnya had
John clean his room before he left. Oke, lanjut yang ketiga. Jessica is watching K-drama on TV. Apa yang ada di belakang subjek? Di sini ada is. Nah, is inilah yang nanti ditempel dengan not. Jadilah dia Jessica is not watching K-drama on TV. Bagaimana dengan interrogatifnya? Ya, pindahlah isnya itu ke depan. Jadinya apa? Is Jessica watching K-drama on TV. Oke. Nah, bagaimana dengan yang nomor 4? Panjang sekali ini verbnya, ya kan? Kalau dilihat panjang sekali, kalimatnya juga panjang, verbnya juga panjang, tidak masalah. Tidak ada urusannya sama panjang pendeknya kalimatnya, mantranya tetap sama. Apapun yang ada di belakang subjek, dia yang ditempel not. Jadi apa yang ditempel not? Yang will ada di belakang subjek. Makanya jangan sampai salah. Karena di sini ada have, kan bisa have not ya. I have not, I haven't, kan gitu bisa ya. Tapi have-nya letaknya di mana? Apakah dia di belakang subjek? Tidak. Jadi jangan sampai nanti ada yang keliru, oh ada have nih, inilah ditempel not. No. Yang ditempel not itu apa yang ada di belakang subjek. Subjeknya adalah Tom, di belakangnya ada will, maka will lah yang ditempel dengan not. Bagaimana dengan kalimat interrogatifnya? Will juga yang dipindah ke depan, jangan have. Karena dia bisa jadi nanti ada yang salah. Begitu, ada yang keliru membuat begitu gitu. Will Tom have been playing bla 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 bla, lanjutin ya. Panjang. Nah, coba lihat yang nomor 5. They have been studying tenses for 2 weeks. Coba kerjakan sendiri. Bagaimana jadinya ketika dia negatif, bagaimana jadinya ketika dia interrogative. Boleh di komen, boleh kerjakan sendiri, tapi kalau bisa di komen sih, jadinya ibu bisa memberikan respon betul atau salahnya ya. Ingat, apapun yang ada di belakang subjek, dia yang ditempel not. Apapun yang ada di belakang subjek, dia yang pindah ke depan untuk membuat yes no question, interrogatif ya. Nah, ini semua kalau diperhatikan ya, ini kan ada temennya ya, ada pasangannya. Will visit, verbnya tuh ada pasangannya. Had clean, is watching, will have been playing, oh panjang nih, will have been studying, sorry. Ini semua ada auxiliary, ya kan? Ingat ibu bilang di video sebelumnya ada 5 rumus, 3 rumusnya ada temennya, seperti future dia will tambah verb base, ada temennya dia 2. Kalau dia perfect ada apa? Ada have, ada has, atau had ditambah verb 3. Nggak berdiri sendiri verbnya. Apalagi continuous, ada be ditambah verb ing, ada temennya dia. Bagaimana dengan verb 1 dan verb 2 yang dia sendirian? Nah, itu lebih sulit justru. Nah, ini contohnya. Oke, ini contohnya nih. Ada ibu kasih 4 kalimat. Nah, mari kita lihat satu persatu. They play soccer every Sunday morning. Ada apa di belakang subjek? Ada play. Nah, tadi mantranya gimana? Apapun yang ada di belakang subjek, dia yang ditempel not. Apapun yang ada di belakang subjek, dia yang dipindah ke depan. Kalau pakai kayak gitu, berarti they play not gitu. Soccer every Sunday morning. Betulkah, salahkah? Ada nggak yang bilang kayak gitu? Ya enggak ya. Lah terus gimana, salah dong mantra ibu? Ya nggak sepenuhnya juga. Jadi gini, nggak sepenuhnya benar juga gitu maksudnya.
Nah, ini harus ditelaah dulu. Ingat, Ibu bilang juga waktu di video sebelumnya, rasanya Ibu bilang ya, tapi we can check again. Ketika verb berdiri sendiri, dia jomblo, nggak ada temennya, kemungkinannya cuma 2. Kalau dia nggak verb 1, berarti dia verb 2. Ya kan? Nah, kita harus menentukan dulu, dia verb 1 kah atau verb 2 kah? Ini play. Tidak ada ed dan tidak ada s. Ya kan? Kemungkinan dia verb berapa? Nah, kalau ragu, benar-benar nggak tahu bahasa Inggris nih, benar-benar tidak paham bahasa Inggris, coba lagi lihat daftar irregular verb, verb yang tidak beraturan. Apakah ada play di dalam situ? Kalau tidak, harusnya kan dia pakai ed ya, kalau tidak ada di sana. Sementara ini nggak pakai ed, berarti dia adalah verb 1. Ya kan? Dia adalah verb 1 dari verb base play. Terus kita gimana, Bu? Gimana caranya, Bu? Nah, ini yang di video sebelumnya belum dikasih tahu. Belum Ibu ajarkan. Ingat turunan verb? Ada verb base, ada. Nah, kita ke sana dulu. Kita balik lagi ke situ ya. Verb itu kan ada verb base, ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, ada verb ing. Ya kan? Ingat. Lihat lagi catatannya kalau bisa. Oke. Untuk kalimat present dan past, kita akan pakai do, does, dan did. Nah, selain auxiliary, dia itu juga verb yang benar-benar kata kerja. Nah, ada turunannya. Asal muasalnya semuanya itu adalah do. Ketika dia menjadi verb 1, bentuknya bisa 2, bisa do atau does, tergantung siapa subjeknya. Ketika dia verb 2, dia menjadi did. Verb 3-nya dia menjadi done. Ketika verb ing dia menjadi doing. Yang kita pakai untuk negatif dan interrogatif adalah 2 ini. Kalau verbnya adalah verb 1, maka dia yang akan dipakai adalah do atau does. Kalau dia adalah verb 2, maka yang dipakai adalah did. Let's see ya, kita geser ini. Nah. Oke, dia verb apa? Verb 1. Pakai das atau tidak? Pakai das. No, sorry. Pakai s apa tidak kata kerjanya? Tidak. Berarti apa? Nah, ini bisa dibilang, bisa dibuat begini loh. Berarti kalau kita pecah kata kerja ini, bentuknya adalah do, play. Jadi kalimatnya itu kalau dijabarkan, strukturnya jadi begini. They do play soccer every Sunday morning. Nah, kalau begini, jadinya kita punya sesuatu untuk ditempel not atau dipindah ke depan. Apa itu? Do. Apa yang ada di belakang subjek? Do. Maka do lah yang ditempel dengan not. They do not play soccer every Sunday morning. Bagaimana dengan interrogatifnya? Do dipindah ke depan. Jadinya gimana? Do they play soccer? Nah, lanjutin lah tuh. Tanda tanya. Begitu deh jadinya. Oke, kalau masih belum ini, nah coba lihat kedua. Ibu sengaja kasih kata kerjanya sama biar terlihat perbedaannya. Ini coba lihat, apa yang ada di belakang subjek? Plays. Tidak ada auxiliary, dia jomblo, berdiri sendiri, berarti kemungkinannya dia adalah verb 1 atau verb 2. Verb 2 dia tidak ada ed, tapi ini ada ini nih. Ada keberadaan s. Kalau ada keberadaan s itu udah bisa dipastikan dia adalah verb 1 yang bentuknya menggunakan
es, is, atau s gitu. Nah, berarti kan ini adalah verb 1 dari kata kerja play. Ya kan? Verb satunya dia apa dia di sini karena ada s? Gini. Das yang dipakai. Jadi kalimatnya sebenarnya begini. She does play the piano every night. Oke, dengan begini jadinya ada yang ditempel dengan not. Apa? Das. Not. Nah. Oh ya, satu lagi perlu diingatkan. Jika dipecah begini, makanya tidak ada lagi kekeliruan orang sudah pakai das, di sininya tetap pakai s. No. Kalau dengan dipecah begini, kita akan ingat untuk mengeluarkan si s-nya. Karena asalnya kan dia pakai place gitu, pakai s kan. Dikeluarkan menjadi das, maka di sini tidak ada lagi nih, nggak ada lagi dia nih. Kalau langsung kita ujuk-ujuk belajar gitu, oh ini pakai das ini, kadang orang masih keliru dia di sini masih ada s-nya. Nih S-nya udah keluar nih ke sini nih. Jadi das. Oke. Nah, ketika dia di interrogatif, apa yang terjadi? Ini pindah ke depan. Jadilah dia does she play. Nggak ada lagi S-nya. Does she play they? Every night. Nah, sambung aja. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh soal ketiga. Oke. Coba lihat. John came home late last night. Nah, apa nih? Apa nih bentuknya nih kalau begini? Apakah ada auxiliary yang menemani? Tidak. Dia sendiri. Nah, kalau begini, kalau memang belum tahu verbnya nih verb apa sih, nggak ada s, oh mungkin verb 1 kali nih, nggak bisa juga kita bilang kayak itu. Lagi-lagi Bu bilang nih, cek dulu irregular verb. S nggak ada, ed nggak ada ya kan. Kalau ed nggak ada, alah verb 1 nih gitu kan. Terus s-nya nggak ada, oh verb 1 kali nih, sama kayak play yang tadi. Nggak juga, harus kita cek kalau memang tidak tahu kata kerjanya ya. Cek dulu irregular verb, ada nggak dia di situ. Nanti seandainya kamu cari ini di dalam daftar irregular verb, akan ketemu nanti come, berubah dia menjadi came, berubah dia menjadi come lagi. Berarti dia apa dong? Verb 2 ini. Verb 2 asalnya dari come, berubah dia menjadi came. Nah, kalau verb 2 gimana dong? Apa yang dipakai? Apa di sini? Yang dipakai adalah did. Jadi came itu adalah did ditambah dengan come. Jadilah dia begitu. Kalau ditulis dia John did come home late last night. Nah, jadi dia begitu. Bagaimana menegatifkannya? Ya, did-nya yang ditambah not. John did not come home late last night. Itu dia. Bagaimana negatifnya? Ini dipindah ke depan. Jadilah dia did John come home late last night. Nah, ini sama yang ini. Sebagian orang yang belajar bahasa Inggris ya, yang pemula, kadang karena langsung gitu ya, langsung dia merangkai sendiri kalimat interrogatif, kalimat negatif tanpa belajar menurunkannya dari kalimat positif. Ini suka lupa, sudah pakai did, dia tambah lagi verb to. Misalnya, apakah kamu pergi? Did you when? Katanya gitu. When, you know when? Did you when? Misalnya gini, did you when? Nah, to the market. Apakah kamu pergi ke pasar kemarin? Sudah ada did, ininya tetap verb 2. Karena dengan pikiran, oh ini kan past tense, verbnya harus verb 2. Ya benar, verbnya harus verb 2, tapi kan sudah ada si auxiliary ini kan. Jadi dia balik
balik ke asalnya lagi, ke verb base-nya lagi. Nah, setelah diberikan contoh dengan menggunakan verb 1 tanpa S, verb 2 lagi kan, verb 1 dengan S, lalu ada verb 2 yang irregular verb. Nah, coba lihat kalimat yang terakhir. She cooked pizza for dinner. Yang mana kata kerjanya? Yang ini. Sendiri. Entah dia verb 1 atau verb 2. Dan harusnya ini sudah tahu ya, kalau pakai ed ini apa dia? Ya verb 2 dong. Nah, bagaimana jadinya ketika dia dinegatifkan atau diinterogatifkan? Nah, coba juga kerjakan sendiri sebagai bentuk latihan. Silahkan tinggalkan jawabannya di komen, boleh, atau kerjakan sendiri. Ya kalau mau dapat respon sudah benar bagus apa enggak mengerjakannya, ya silahkan di komen siapapun yang menonton, terlepas dari itu mahasiswa ibu atau tidak. Nah, semoga videonya bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini interrogatifnya, tapi it's not done yet. Ini belum selesai karena ini baru yes no question. Bagaimana dengan kalimat bertanya yang pakai WH question, yang 5W1H, yang what, where, when, who, yang gitu-gitu ya. Bagaimana cara membuatnya? Bisa tidak? Gitu. Nah, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Juga nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan video-video berikutnya juga, materi-materi lainnya, terutama kapan kita harus menggunakan tenses yang ini dan kapan kita harus menggunakan tenses yang itu kan belum ada penjelasannya ya, baru bentuk kalimatnya saja. Oke? See you on the next video. Assalamualaikum.